Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya Anita Dewi, inilah Jurnal Lintas News Pagi selengkapnya. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan petasan, batu, dan senjata tajam di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya, jalan dari arah Pedati menuju Halim tidak dapat dilintasi kendaraan. Warga mengaku tidak tahu kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga menduga kedua kelompok ini sudah berkomunikasi melalui media sosial dan menentukan tempat untuk tawuran. Akibat tawuran, satu orang pingsan dan segera dievakuasi rekannya. Tak butuh waktu lama, tim presisi Polda Metro Jaya segera datang dan melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Polisi menjaga lokasi untuk mencegah aksi tawuran susulan. Tawuran juga terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga merekam dua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, benda tumpul hingga petasan. Bahkan, warga yang berusaha membubarkan tawuran tak dihiraukan para pelaku. Polisi yang datang menggelar sweeping hingga mendapati sejumlah senjata tajam berbagai ukuran di lokasi. Namun hingga kini belum diketahui pasti penyebab tawuran. Dari Jakarta, tim liputan News melaporkan. Masa yang emosi merusak minibus yang melaju lawan arah hingga menabrak pemotor di Jalan Panjang Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Guna mencegah aksi anarkis semakin menjadi, korban dan pengemudi mobil dievakuasi ke Polsek Kebonjeruk untuk dimintai keterangan. Beruntung korban selamat dan hanya menderita luka ringan. Sementara pengemudi mobil mengaku aksinya melawan arah lantaran tidak hafal jalan. Mungkin dia baru masuk wilayah Jakarta Barat, jadi kondisi malam mungkin situasinya belum hafal. Untuk pengaruh minuman beralkohol, pada saat petugas di situ dia sadar semua. Usai dimediasi, kedua pihak sepakat berdamai dan kasus ini selesai secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Miftah Bulgani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas News Pagi selengkapnya. Pemirsa, tidak terima ditegur saat merokok dekat dengan stasiun pengisian bahan bakar minyak. Seorang pria memukul petugas SPBU hingga luka lebam. Pelaku juga mengajak temannya kembali memukul korban. Petugas ini menegur pengemudi yang merokok di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Dinoyo, Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Petugas menegur karena truk tangki sedang mengisi bahan bakar ke tangki SPBU.
Namun pengemudi itu tidak terima dan memukul petugas. Pengemudi ini semakin emosi dan mengejar petugas SPBU. Melihat temannya dikejar, petugas SPBU lainnya membantu dan mengepung pelaku. Belakangan, ternyata pelaku memanggil teman-temannya dan mencoba mengejar petugas SPBU. Keributan antara petugas SPBU dengan orang tak dikenal ini pun tak dapat dihindari. Teman-teman SPBU juga kan bisa dikira beliaunya kita itu ngeroyok dia. Padahal dari teman-teman juga itu bisa antara saya sama bapaknya tersebut. Jadi orangnya mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok. Jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Kasus pemukulan petugas SPBU dalam penyelidikan Polsek Tegal Sari. 7 orang pelaku pengeroyokan dalam proses identifikasi setelah polisi menggelar olah TKP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria bersarung ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban diduga dibunuh saat berboncengan dengan anaknya yang masih di bawah umur. Jasad pria bersarung ini ditemukan di Jalan Desa Bapele, Kecamatan Robatal, Sampang. Pria berusia 35 tahun ini ditemukan istrinya dengan sekujur tubuh penuh luka akibat senjata tajam. Tidak jauh dari lokasi, polisi menemukan sepeda motor yang milik korban. Selain sepeda motor, polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan saksi, korban saat kejadian tengah berboncengan dengan anaknya yang masih di bawah umur. Di tengah jalan yang sepi, korban dihadang 2 orang dan langsung menghujami tubuh korban dengan senjata tajam berkali-kali. Anaknya diturunkan, anaknya lari pulang ke rumah TKP dengan rumah sekitar 2 kilo. Setelah anaknya lari ke rumah, mendatangi ibunya menyampaikan bahwa bapaknya dibunuh. Selanjutnya ibunya selaku istrinya mendatangi lagi ke TKP bahwa suaminya sudah terbunuh. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zain Sampang untuk visum. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi untuk mengetahui pelaku dan motif pembunuhan yang menewaskan pria bersarung. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri tega menganiaya bocah 8 tahun hanya karena diejek sok cantik. Polisi menangkap pelaku penganiayaan itu termasuk yang merekam dan memviralkannya di media sosial. Aksi penganiayaan terhadap bocah usia 8 tahun warga Jalan Rapokaling Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara untuk menangkap para pelaku. 3 orang wanita kemudian diamankan polisi masing-masing sebagai pelaku penganiayaan, perekam video, dan pelaku yang memviralkannya di media sosial. Saat diperiksa, pelaku mengaku menganiaya korban dengan cara menarik rambut beberapa kali. Ia tak terima dirinya diejek oleh korban. Jadi korban setelah kejadian, korban mengalami demam. Setelah viral, kemudian anggota Polsek Talo kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan rumah korban. Saat ini ketiga wanita yang diamankan telah diserahkan ke unit perlindungan anak dan perempuan Polrestabes Makassar guna proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli balita hanya karena kesal dengan calon istrinya. Pelaku kesal karena calon istrinya suka marah-marah. Belum resmi menikahi calon istrinya, pria 24 tahun ini justru berurusan dengan polisi. MAK ditangkap polisi karena mencabuli balita 3,5 tahun yang akan menjadi anak tirinya. Pencabulan itu terjadi pertengahan Januari lalu. Kasus pencabulan terungkap setelah korban merasakan sakit pada bagian kelaminnya akibat pendarahan.
Hasil pemeriksaan, balita itu menjadi korban pencabulan. Dan pelakunya calon ayah tiri korban yang kesal terhadap ibu korban. Kalau tiap malam kalau istri saya tidur, saya disuruh nyegokin terus. Kesal disuruh membersihkan korban usai buang air besar, pelaku nekat mencabuli balita yang akan menjadi calon anaknya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan memasukkan jari tengah ke arah kelamin korban sebanyak 2 kali. Melihat korban sendirian di kamar mandi, kemudian tersangka memiliki niat untuk mencabuli korban dengan modus menceboki korban dengan memasukkan jari tengah. Rencana menikahi calon istrinya batal karena pelaku merusak masa depan calon anak tirinya. Kini pelaku harus menjalani masa penahanan di Mapolres Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan mak-mak di Karawangan berunjuk rasa menuntut penutupan tempat hiburan jaipongan. Mak-mak ini protes karena lokasi tersebut seringkali dijadikan tempat prostitusi dan membahayakan suami mereka. Puluhan emak-emak ini mendatangi tempat hiburan Sanggar Tari Jaipongan di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Mereka berunjuk rasa memprotes tempat hiburan malam yang seringkali dijadikan tempat prostitusi. Unjuk rasa yang berlangsung malam hari ini tidak memicu keributan. Pemerintah desa setempat sudah bersurat untuk menertibkan tempat itu, namun belum berhasil. Setelah diprotes emak-emak, keesokan harinya penari dan penghuni tempat hiburan jaipongan itu satu persatu meninggalkan lokasi tempat mereka bekerja. Yang merasa keberatan, merasa terganggu itu masyarakat kami. Setiap malam ada istilahnya musik, cuma sehari doang, malam Jumat, nggak dilaksanakan, istilahnya enggak. Tempat hiburan jaipongan di Kampung Lawengkaung sudah beroperasi selama 7 tahun. Lokasi yang semula merupakan sanggar tari jaipongan belakangan berubah menjadi tempat hiburan malam dan menjadi lokasi prostitusi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Lampung Selatan, Lampung diamankan warga lantaran kedapatan menggunakan uang palsu untuk transaksi. Saat diselidiki polisi, ditemukan barang bukti uang palsu senilai jutaan rupiah. Sepasang suami istri ditangkap warga saat mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Cadipuro, Lampung Selatan. Aksi mereka terungkap setelah pemilik warung yang curiga melapor kejadian tersebut ke pihak berwajib. Saat diinterogasi polisi, keduanya mengaku telah bertransaksi dengan uang palsu sebanyak 3 kali. Dari hasil penyelidikan terungkap uang palsu dibeli pelaku menggunakan metode pembelian digital. 1 juta rupiah uang palsu dibeli seharga Rp350.000. Sementara saat penggeledahan, petugas juga mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang dikubur di halaman rumah. Pada saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000 ya. Para pelaku bakal dijerat dengan pasal tentang mata uang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, Ayus melapor. Seorang pemotor dihentikan polisi di Jembatan Suramadu lantaran nekat masuk jalur mobil. Usai jeda tetaplah di Jurnal Lintas Ayus Pagi. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan bantah melakukan pemerasan senilai 20 miliar rupiah. Kasus dugaan pemerasan terungkap setelah adanya gugatan perdata ke PN Jakarta Selatan.
Dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro mencuat setelah muncul gugatan perdata di PN Jakarta Selatan. Tuntutan bermula dari kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan 1 korban tewas pada April 2024 lalu. Akibat kasus ini 2 tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto anak bos Prodia diperiksa polisi. Saat penyidikan diduga terjadi pemerasan dengan iming-iming penghentian kasus beserta imbalan senilai 20 miliar rupiah. Namun pada Mei 2024 kasus berstatus P21 atau siap disidangkan. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN. Karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. April 2024 lalu kasus kematian remaja perempuan FA 16 tahun di sebuah hotel kawasan Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan viral. Polisi menduga ada penyalahgunaan narkotika hingga korban tewas. Sebelumnya korban dan rekannya PS 16 tahun dibawa 2 orang laki-laki ke hotel. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor dihentikan mobil patroli polisi di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Pemotor itu nekat masuk jalur mobil hingga akhirnya diganjar dengan sanksi tilang. Seorang pengendara sepeda motor melaju di jalur cepat khusus roda 4 di atas jembatan Suramadu, Bangkalan. Meski beberapa kali terdengar suara klakson pengendara roda 4 dari belakangnya, ia tidak memperdulikannya. Padahal ia sudah masuk ke jalur yang tidak diperuntukkan bagi pemotor. Tindakannya berakhir setelah polisi di mobil patroli jalan raya melintas di lokasi. Pelaku akhirnya dipaksa hingga menepi. Ia pun harus menerima sanksi berupa surat tilang dari polisi serta minta maaf karena telah melanggar dengan masuk ke jalur roda 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melanggar lalu lintas di penyeberangan Suramadu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Petugas PJR Jatim 8 Suramadu mengintensifkan upaya patroli di atas jembatan Suramadu saat ini. Selain mengantisipasi pelanggaran lalu lintas, juga untuk mencegah tindak kriminalitas jalanan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.